Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma akhbarat. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari dilipat. Ai luffat ay sarat mukhtafiyatan anil a'yun. Wa qila ay rumiyat anil falaki wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma takwiruha idkhaluha fil arsy. Ketika matahari ini dilipat atau digulung. Digulung maksudnya seperti apa? Masa benda bulat bisa digulung itu? Nah, makanya di sini diterjemah ditafsirkan sorot mukhtafiyatan anil ayun. Maka dia ini samar, tidak terlihat oleh mata. Itu ya. Ya, kalau kita lihat fenomena dari matahari sendiri, matahari itu kan kalau dilihat dari jauh, apa itu yang menyala ya? Matahari itu kalau kita lihat dengan mata telanjangnya itu kan nggak jelas. Apanya itu yang menyala bisa terang putih warnanya kalau siang itu. Kalau pagi bisa kuning. Nah, seperti itu ya. Kalau diteropong pakai teropong bintang dan diberi layar hitam, ternyata matahari itu adalah bola ya. Bola gas yang terbakar, jadi yang ada apinya. Apinya bisa berwarna putih, itu berarti memang sudah sangat panas sekali ya, apinya itu. Saya pernah membaca sebuah keterangan, api itu macamnya ada 3 kalau nggak salah. Jadi neraka jahanam itu awalnya ketika dinyalakan apinya berwarna merah. Dan ketika dijos lagi bahan bakarnya dimasukkan, bahan bakarnya berupa batu. Tapi kok bisa timbul kok bisa batu itu bisa bisa mengobarkan apinya hingga menjadi lebih besar mungkin itu. Batu yang dipakai itu adalah uranium mungkin. Mungkin jahanam itu uranium, kan memang energinya kan luar biasa dan tahan lama uranium itu. Dikobarkan lagi, ditambahi lagi. Kemudian selama 1000 tahun dijos terus, apinya berubah menjadi putih. Api yang menjadi putih ini kan sangat panas. Yaitu apinya matahari itu. Terus dikobarkan lagi, ditambah lagi bahan bakarnya. Kalau sekarang bahan bakarnya yang ada adalah batu. Ya mungkin itu uranium itu ya. Nah itu
dikobarkan lagi sampai 1000 tahun maka menjadi hitam. Nah ini hitam ini sudah nggak bisa ditiru oleh manusia. Ya, kalau putih masih bisa ditiru. Tukang las karbit itu kalau antum lihat ya, nah, begitu las karbit itu dinyalakan apinya akan menjadi merah awalnya. Lalu percampuran antara gas dari karbit dengan oksigen diatur demikian rupa sampai ngejos ya. Itu kan apinya lambat laun berubah menjadi biru dan terakhir kan menjadi putih. Nah putih itu sudah titik bakarnya tinggi, memang daya bakarnya itu sanggup melelehkan logam saking panasnya. Nah ini jadi api yang bisa ditiru oleh manusia itu apinya matahari itu. Apakah memang matahari itu nanti disembunyikan oleh Allah? Nah, di sini kan ada keterangannya dilemparkan dari tata surya. Ada yang mengatakan tafsirannya itu dilemparkan dari tata surya. Kemudian ada yang mengatakan ya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, cara menggulungnya adalah dimasukkan dalam arsy. Nah, kalau kita lihat di tafsir Hamishnya ini, Dhahabal daw'uha, dhuhibal daw'uha. Jadi sinarnya itu dihilangkan. Terus memang dulu itu pernah saya melihat tayangan-tayangan televisi pendidikan itu kan ada itu ya. Ketika itu ada tayangan pelajaran biasanya hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam gitu ya. Kalau SMP fisika atau kimia fisika ya. Nah itu ketika diteropong itu memang ada bagian-bagian dari matahari itu yang titik-titik hitam. Ada titik-titik hitamnya. Nah titik hitam itu kalau diukur dengan bumi itu selebar satu benua. Titik hitam yang ada di matahari itu selebar satu benua. Ya mungkin kemungkinan kalau kita analisa secara sains ya, maka nanti itu memang apinya itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam tafsiran yang lain dikeluarkan dari tata surya. Kalau dari Sayyidina Ibnu Abbas dimasukkan ke dalam arsy. Jadi ini berdasarkan hadis ini kalau dari tafsiran ini. Tapi kan ya ada tafsir yang lain. Jadi perkiraan itu memang apinya dipadamkan oleh Allah. Soalnya memang terbukti matahari itu memang ada titik-titik hitamnya itu. Ya. Kalau diukur di bumi ini sebesar satu benua Amerika, satu benua Afrika yang paling lebar itu sebesar itu. Maka kalau yang agak dekat dengan pemikiran kita yaitu sudah. Jadi apinya itu memang dimatikan, dipadamkan. Ya. Wa idzan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang berjatuhan, berguguran. Ayatasaqatat ala wajhil ardh, jatuh ke permukaan bumi. Kemudian wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma anna nujuma qanadilu mu'allaqatan bainas samai wal ardh bisalasila min nur bi aidi malaikatin min nur fa idza mata man fis sama wa man fil ardi tasaqadat min aidihim. Bintang-bintang itu menurut Sayyidina Ibnu Abbas adalah lampu-lampu yang tergantung
di antara langit dan bumi dengan rantai-rantai dari cahaya. Di tangan para malaikat yang tercipta dari cahaya. Maka ketika malaikat itu atau orang yang di langit itu mati, jadi malaikat ini sudah dimatikan oleh Allah, dan juga orang yang di bumi ini dimatikan, maka bintang-bintang itu akan berjatuhan ke permukaan bumi. Jadi kalau dilihat dari buminya, bintang-bintang itu memang jatuh. Tapi kalau kita lihat dari luasnya tata surya itu, nah, kayaknya bintang-bintang ini bertabrakan ya dengan bumi. Bertabrakan dengan bumi. Nah, jadi bumi ini sudah kehilangan sudah kehilangan lapisan atmosfernya kalau bintang itu bisa masuk. Atau memang lapisan atmosfer itu tidak mampu mengikis bintang tersebut. Kalau meteor itu kan masih terkikis atmosfer, terbakar di atmosfer, kemudian ada sisanya jatuh. Nah, tapi kalau bintang kan besar. Bintang itu ya seperti planet itu. Jadi bertabrakan dengan bumi, ya sudah, ini berarti ya bencana alam yang besar ya. Kemudian wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung itu diperjalankan an wajhil ardi, dari permukaan bumi, birrojfati, dengan hancur ya, dengan kehancurannya. Wa idzal isyaru, dan ketika onta-onta yang hamil, ain nuqu al hawamilu allati hiya anfasu ma yakunu inda ahliha utilat, ditinggalkan, aiturikat min ghairi ra'in, ditinggalkan tanpa ada yang menggembala, listighali arbabiha bi anfusihim, karena orang-orang yang punya onta-onta itu sudah sibuk dengan dirinya sendiri, jadi enggak karuan, enggak bisa ngurus sudah ya. Ai waqila ai wa idzas suhufu wa idzas suhubu ta'attalat 'anil ma'. Ada yang mengatakan bahwa ketika, jadi isyar ini bukan onta, ketika awan itu tidak berair. Kalau awan yang hitam ya, atau mendung, itu kan biasanya mendatangkan air. Tapi besok ketika sudah waktunya, maka awan itu tidak mendatangkan air hujan. Nah ini, kalau sudah mendung itu biasanya kan panas ya. Ongkep, sumuk ya, orang Jawa bilang sumuk ya, membuat kita gerah itu. Ini tapi nggak kunjung hujan. Nah ini kan tersiksa orang yang di bawahnya ini. Kalau dilihat dari kalau kita tilik dari awal, matahari dipadamkan, kemudian bintang-bintang berjatuhan, ini memang isyarah ya. Ini ikhbar bil ghaib dari Allah. Suatu saat akan terjadi peristiwa seperti ini. Dan peristiwa itu dinamakan dengan yaumul qiyamah atau hari kiamat. Terus wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung itu dibuat seperti berjalan. Ya berarti ya hancur total ya. Meledak, materialnya itu berhamburan ke sana kemari. Nah, makanya seperti berjalan. Padahal gunung itu adalah makhluk yang ada di bumi ini yang paling kokoh. Dalamnya gunung itu kan materialnya kan nggak sama dengan tanah-tanah yang bukan gunung. Kalau kita menggali tanah yang ada di bawah kita ini, lapisannya gembur sampai berapa
kilometer kira-kira kalau dalam pengetahuan ilmu sains ya. Itu kan kedalamannya itu sampai berapa meter itu kan masih tanah yang gembur. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada pasir, ada bebatuan. Tapi kalau gunung itu material yang di dalamnya, kenapa gunung itu bisa kokoh berdiri? Ya karena memang lapisan di dalamnya itu bebatuan, batu marmer, batu kapur. Nah, jadi keras. Loh kok bisa berjalan? Ya berarti hancur ya. Hancur lebur. Wa idzal isyaru udhilat. Ketika onta-onta itu sudah nggak diurus. Onta-onta yang hamil nggak diurus, ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya karena pemiliknya ini sudah sibuk dengan keselamatan dirinya sendiri. Ini kalau kita lihat dari awalnya ini memang isyarah hari-hari terakhir dunia, ya, hari akhir dunia ini. Tapi Al-Quran itu uniknya Al-Quran, ya, Al-Quran itu masih punya banyak makna. Masih punya banyak makna. Dan yang diisyarahkan itu tidak hanya satu. Ada lagi nih yang diisyarahkan. Ya. Suyirot itu kalau di otak-atik itu bisa menjadi sayyarah. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah mobil. Jadi gunung itu dimuat di atas mobil. Nah itu. Apa bisa? Ya bisa, contohnya ya Gunung Puger ini. Itu kan sekarang ya berkurang berapa persen itu gunungnya itu. Sudah dikeruk, diambil batu kapurnya. Nah, kemudian batu kapur itu berubah menjadi gamping ya. Kita buat untuk membangun rumah, untuk pengganti cat dinding yang mahal ya. Kalau orang Jawa bilang ngelabur, nah itu ya. Kan pakai batu kapur itu. Nah, jadi ketika ketika gunung itu sudah dinaikkan ke atas mobil. Nah, ini berarti ada isyarah juga sebenarnya dari Al-Quran. Isyarah munculnya mobil. Jadi suatu saat suatu saat kendaraan muatan itu berubah. Ya, dulu sebelum adanya mobil, kendaraan yang membawa muatan yang paling simpel itu kan onta. Onta itu kan kerja tubuhnya itu seperti mobil. Onta itu bisa untuk perjalanan jauh. Kalau kuda kan jarak dekat. Kan kuda itu minum, kemudian lari, haus, minum lagi, harus minum lagi. Tapi kalau onta ini enggak. Onta itu sekali minum glek 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 glek, air itu enggak langsung dimasukkan ke dalam perut, tapi ada kantung di sekitar lehernya situ. Nanti kalau dia ini haus, minum sedikit demi sedikit, jadi kayak tangki bensin. Ini makanya onta itu hewan yang ajaib. Onta itu hewan yang ajaib yang kerja tubuhnya seperti mobil. Untuk perjalanan jauh itu mampu. Nah, kuatnya di bawah dikasih muatan yang banyak itu tangguh. Nah, di segala medan, di gurun pasir. Kalau kuda ya, dipacu di gurun pasir, kalau nggak membawa persediaan air yang banyak ya mati di situ. Tapi kalau onta luar biasa onta ini. Nah, makanya kan afala yang duruna ilal ibili kayfa khuliqat. Apakah mereka nggak melihat bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah? Nah itu. Maka imbas dari gunung itu dimuat di atas mobil, otomatis kendaraan pengangkut kan sudah berganti. Maka onta-onta itu sudah tidak menjadi kendaraan muatan, sudah terbengkalai lah itu.
Ini ada isyarat seperti itu ya. Nah, wa idzal wuhusyu khusyirat. Ketika binatang-binatang liar ini digiring, ai jumi'at min kulli janibin la lil qisasi wa qila bu'itsat lil qisasi izharan lil adli. Ketika binatang-binatang liar ini dikumpulkan, kalau di sini tafsirannya tidak untuk dikisos, tapi ada tafsiran selanjutnya, yaitu ketika hewan-hewan ini dibangkitkan dari kematian untuk dikisos, untuk memperlihatkan keadilan Allah. Qala Qatadah, Syekh Qatadah berkata, yuhsyaru kullu syai'in hatta dzubabu lil qisasi. Fa idza qudiya bainaha ruddat turaban fala yabqa minha illa ma fihi sururun li bani adam wa ijabun bi suratihi kattawusi wa nahwihi. Jadi besok menurut Syekh Qatadah ini tafsiran dari wa idzal wuhusyu khusyirat ya. Setiap hewan-hewan akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali, sampai lalat pun akan ikut hidup untuk dikisos. Nah, misalkan ya, ada harimau memakan manusia, membunuh manusia, ya nanti harimaunya dikisos. Nah, entah hukuman untuk harimau itu apa. Terus ada orang mendolimi hewan, nanti ya hewannya membalas. Contohnya, nah, ada orang sabung ayam, ya, adu ayam. Wah ini, adu ayam, nanti ketika hari kebangkitan, ayamnya ini mengadu kepada Allah. Saya dulu diadu ini, sama si Fulan dan si Fulan. Ya sudah, kamu bangkit, lalu suruh orang yang mengadu kamu supaya disuruh berkelahi. Akhirnya si Fulan dan si Fulan ini disuruh berkelahi. Adu jangkrik juga itu. Nanti ya jangkriknya juga membalas. Nah terus makanya kita kalau melihat tafsirannya ini harus berbuat baik pada segala sesuatu ya. Bukan hanya kepada orang saja, tapi kepada hewan-hewan ya. Selama hewan-hewan itu memang masih bisa dikasih kebaikan. Ada hewan itu yang memang tidak bisa dikasih kebaikan ya. Sampai ada peribahasa, ada cerita dalam dalam Al-Qira'atul Rasyidah itu, la tasna'il ma'ruf fi ghairi ahli. Jangan berbuat kebaikan kalau orang itu memang bukan ahli kebaikan. Ada orang ya memelihara ada anak kecil menemukan ular kedinginan. Kemudian dibawa masuk ke dalam rumah. Diselimuti, dikasih lampu, ular kobra. Habis itu dikusuk-kusuk ya, dielus-elus, dikasih makan ya. Ketika ularnya ini bangkit siap untuk menggigit ya, anak kecil yang sudah menyelamatkannya ini ya. Bapaknya itu sadar ya, waduh ini ada ular ya, anak saya yang bawa, langsung dipukul kepalanya terus dipotong. La tasna'il ma'ruf fi ghairi ahlihi ya itu. Jadi harus berbuat baik ya. Andaikan membunuh itu juga ya fa'ahsinul qitlah ya. Memang ada hewan-hewan itu yang boleh dibunuh karena memang mengganggu. Seperti
tikus, ya, cicak. Cicak ini mengganggu gitu. Sering sajadah pengimaman di masjid itu jadi korban tai cicak itu ya. Ketika saya mau ngimami, nginjak tai cicak di sajadah atau tangan saya menyentuh. Tapi untungnya yang sudah kering. Kalau basah kan ya najis. Akhirnya batal jamaahnya ini. Imamnya batal, makmumnya kalau nggak mufarokoh ya batal juga ya. Kalau imamnya batal dia langsung langsung keluar. Ya kalau makmumnya pintar. Kalau makmumnya lola-lolo, lu gimana akhirnya ikut batal ini. Lah andaikan harus membunuh hewan-hewan maka idza qataltum kata Rasulullah fa'ahsinul qitlah ya. Maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Nah, jadi tikus dipukul sekali pukul langsung keok. Nah itu jangan sampai kalau dulu anak-anak kecil Masya Allah ya, zolimnya luar biasa. Ada tikus dimasukkan minyak tanah ya. Minyak tanah itu ya di bawahnya bensin premium itu sudah produk dari Pertamina dulu ketika masih beredar minyak tanah atau lengogas orang Jawa bilang. Jadi tikusnya dimasukkan situ kemudian dibakar. Sudah lari kemana-mana akhirnya mati lemes namanya terbakar. Jangan sampai seperti itu. Terus ada kawan kami ya, cicak ya, ditangkap hidup-hidup lalu ambil sepetan, sepet suntik itu dibuat nyedot spiritus lalu dimasukkan ke mulut cicak, serot terus dibakar. Naga kecil katanya. Wah ini penyiksaan ya, jangan sampai. Nanti itu saya disiksa ya Rasul. Ya Allah saya disiksa nih. Jadi membunuh dengan cara disiksa nanti juga membalas, hati-hati ya. Hati-hati. Maka ini kita harus super hati-hati, harus berbuat baik kepada semua makhluk ya. Sampai ada hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ya. Berbelas kasihlah kepada orang-orang yang punya rasa belas kasih itu akan disayangi oleh Ar-Rahman, zat yang maha pengasih penyayang ya. Irhamu man fil ardi ya. Kasihanilah orang yang di bumi atau makhluk-makhluk yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit ini akan mengasihimu juga ya. Bahkan sampai ada satu peristiwa seorang pelacur memberi minum anjing ya, yang kehausan sampai hampir mati, ini mendapatkan ridho Allah. Akhirnya tobat lalu menjadi perempuan yang baik dan dari dia ini ada keturunan orang-orang yang soleh. Bahkan katanya Nabi ya, ada Nabi yang dilahirkan dari pelacur ini yang sudah tobat itu. Nah itu. Dan ada orang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Nah, kucing dimasukkan kandang berhari-hari nggak diurus, nggak dikasih makan sampai mati. Ini membuat Allah murka. Kok ada orang sejahat itu? Nah ini akhirnya dia masuk neraka. Wa idzal biharu sujirat. Nah ini sudah terlalu malam ya kalian. Ini ini lupa belum saya terjemah ini tafsirannya. Fa idza qudiya bainaha ruddat turoban. Maka ketika sudah diputuskan di antara hewan-hewan itu dikisos, hewan ini menyerang hewan ini ya besok ada balasan. Nah, semuanya itu langsung berubah menjadi tanah. Kunu turoba. Allah berkata sesuai yang di surat surat Amma yatasaalun an-naba itu loh ya. Kan ada terakhir ya laitani kuntu turoba itu gara-gara hewan-hewan yang sudah dikisos, yang sudah diadili, ini kan dijadikan tanah ya. Maka orang kafir berharap ya laitani kuntu turoba, andaikan aku
bisa menjadi tanah seperti mereka, tentu akan selesai urusan, nggak berurusan dengan api neraka itu ya. Wa idza maka tidak tersisa satupun hewan ya, kecuali yang menjadi hewan yang menyenangkan Bani Adam. Ada hewan-hewan itu nanti yang dibangkitkan, ada hewan-hewan itu yang tidak menjadi tanah, memang ada. Hewan-hewan yang menjadi kegemaran dari Bani Adam. Nanti kalau di surga itu nggak ada hewan kan ya nggak enak. Di sini dicontohkan burung merak. Burung merak itu kan indah. Maka burung merak itu besok di surga itu ada. Gitu. Entah kucing. Kucing ini kan kalau di sini sekarang ya banyak yang ternak ya. Apalagi kucingnya yang bulunya lebat itu sampai pipinya bulat itu. Hidungnya pesek itu kucing Persia. Itu kan banyak yang melihara ya, anabul ya. Ya mungkin besok kucing itu karena menjadi kesukaan atau hewan-hewan yang digemari oleh manusia, ya insya Allah ya akan tetap ada. Tapi kalau hewan-hewan yang seperti kalajengking, kemudian ular itu di surga nggak ada, itu semuanya ada di neraka. Kalau anjing bagaimana? Anjing ini yang yang masuk surga anjingnya Ashabul Kahfi. Kalau yang lain wallahu alam ya. Karena anjing kan hewan yang najis itu ya. Nah, terus sapi, kerbau, kemudian kambing ini kan orang kan suka itu. Diternak di dunia ini kan memang ternak sapi kan banyak. Ketika hewan itu dikorbankan kan besok kan ikut menjadi kendaraan ya. Ikut masuk surga menjadi kendaraannya yang berkorban. Nah ini. Soalnya di sini ada tafsirnya katawusi wa nahwihi dan semisalnya. Jadi burung-burung yang punya suara yang elok, kemudian rupa yang menawan ini insya Allah akan tetap akan dimasukkan ke dalam surga untuk menjadi penghibur dari manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.